Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri Siregar, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang teknik pembelajaran BIPA. Ada banyak tujuan para pembelajar BIPA saat mereka belajar bahasa Indonesia. Ada pembelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia dengan mampu berkomunikasi sehari-hari. Biasanya mereka datang ke Indonesia dalam waktu singkat saja. Mereka membutuhkan bahasa Indonesia untuk dapat berkomunikasi dengan orang Indonesia selama mereka berada di Indonesia. Para turis asing biasanya belajar bahasa Indonesia sederhana agar dapat berwisata dengan nyaman di Indonesia. Karena menguasai bahasa Indonesia harus di Indonesia selama berada di Indonesia. Ada banyak teknik belajar, namun dalam pembelajaran BIPA, teknik harus dipilih dan harus diterima oleh pembelajar dan memudahkan dalam belajar bahasa Indonesia. Secara usia, pembelajar BIPA adalah pembelajar dewasa. Akan tetapi, secara materi yang diberikan bisa jadi adalah materi bahasa dasar yang biasa diberikan pada anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, penyajian pembelajaran BIPA harus diolah sedemikian rupa agar mereka tetap belajar dengan baik sesuai dengan tujuan, tapi juga menyenangkan. Dalam strategi pembelajaran BIPA perlu dipertimbangkan teknik belajarnya dalam membangun suasana belajar. Dan teknik menghadapi pembelajarnya untuk materi dasar adalah teknik celup total, yaitu teknik yang paling bagus tiap aspek materi dalam bahasa Indonesia, yaitu kosakata, tata bahasa, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, adalah mempunyai alternatif teknik belajar yang berbeda. Beberapa teknik mengajar kosakata adalah dengan mengkombinasikan dengan permainan. Yang pertama ada teknik ucap lakukan, teknik ucap pegang, yang kedua itu ada belajar tata bahasa, khusus bagian afiksasi yang merupakan hal yang diakui oleh pembelajar BIPA sebagai materi yang tidak mudah. Pengajar memerlukan suatu cara untuk menyampaikan materi tata bahasa ini dengan teknik yang variatif dan menyenangkan. Secara integratif, materi ini dapat juga masuk dalam berbagai materi keterampilan berbahasa. Yang ketiga itu adalah teknik mengajar berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah dua jenis keterampilan yang sangat dekat dan sangat erat kaitannya. Keduanya sama-sama dapat dibelajarkan bersama meskipun kadang fokus kajiannya dapat mengarah pada salah satunya. Dalam belajar, bisa jadi teknik belajar berlaku secara khusus pada salah satu keterampilan atau langsung digunakan untuk melatih kedua keterampilan secara bersama. Yaitu teknik belajar yang bisa dimanfaatkan yaitu keterampilan berbicara dan mendengarkan ataupun menyimak, yaitu teknik ucap tiruan, teknik mendengar menyanyikan lagu, teknik simak diskusi, berteleponan, teknik pidato singkat, teknik debat, teknik karaoke, teknik jika aku menjadi, teknik wawancara. Nah, yang keempat itu ada teknik mengajar membaca. Materi membaca akan selalu berkaitan dengan teks bacaan. Ada berbagai jenis membaca, tetapi dominasi pembelajarnya adalah pembaca pemahaman. Pada level dasar ini, mungkin masih diberikan dengan membaca nyaring untuk membiasakan bunyi, lafal, dan pengucapan bahasa Indonesia. Pada level lanjut, membaca nyaring hanya sekali dilakukan untuk melatih kefasihan dalam berbahasanya. Oke, baiklah, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.